Dari sini muncul kitab-kitab tauhid yang sudah rapih tentang akidah. Jangan sampai melenceng kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai makhluk ada dikata oleh kita lebih hebat daripada Allah, sehingga kurang takut sama Allah, tapi takutnya sama tu makhluk. Karena dia bisa ngalahin Tuhan, ngeri dia ibadah. Ini ngebenerin konsep pemikiran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Al-Asy'ari, biar kita benar akidahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minta izin agak majuan di sini biar saya tidak ngajar karpet kosong ini. Agak kemari. Iya. Wa wadi'uhu min haitsu tadwinu al-imamanil jalilani Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari wa Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Adapun yang mengkodifikasikan ilmu tauhid dari sisi pembukuannya, yaitu dua imam yang agung. Pertama Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, dan kedua Imam Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Wa ismuhu ilmu tauhidi wa ilmul kalami wa ilmul aqaidi wa ilmu usuluddin wal fiqhul akbar. Adapun penamaannya, yaitu namanya ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu aqidah, ilmu usuluddin, dan ilmu fikih akbar. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita masih berbicara pembukaan dari kajian ilmu tauhid, supaya kita lebih mendalam mengetahui tentang ilmu tauhid. Ada 10 macam yang harus kita ketahui sebelum memasuki materi. Dan malam hari ini memasuki uraian ke-6 dan ke-7, yaitu siapa yang mengkodifikasikan ilmu tauhid ini. Saudara-saudara sekalian, dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang semuanya merujuk persoalan kehidupan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua sahabat kalau sudah mengalami kesulitan apa saja, nanyanya langsung kepada sumbernya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan di zaman dahulu disebut zamanul iqan, zaman yakin. Jadi sehingga tidak banyak orang kalau sudah disampaikan sama Nabi, mereka sudah mantap. Apakah itu, bagaimana rahasianya?
Bagaimana korelasinya? Mereka sudah yakin, sehingga mereka tak ada penelitian ini dan penelitian itu. Teruslah berjalan di zaman Khulafaur Rasyidin, sahabat yang 4. Mereka semuanya akidahnya benar, mengikuti apa yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru muncul dinasti-dinasti zaman tabi'in, muncul ini dinasti, ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Banyak non-muslim masuk Islam. Dari sana banyak pemikiran-pemikiran yang menjadi acak-acakan pola pikir masyarakat kala itu dengan pemikiran-pemikiran yang terbuka kala itu. Jadi sehingga saudara, ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahl? Ahl itu asal maknanya keluarga. Keluarga besar ahli sunnah wal jamaah. Apa sih sunnah-sunnah itu? Sunnah itu artinya hadis, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan pengakuan Nabi. Orang yang ikut Nabi itu namanya disebut ahlus sunnah. Apa itu wal jamaah? Jamaah itu artinya orang banyak yang bersepakat, tapi yang dimaksud adalah kesepakatan para sahabat, seia sekatanya para sahabat. Maka ahlus sunnah wal jamaah bahasa gampangnya orang yang ikut Nabi dan ikut para sahabat Nabi dalam persoalan keagamaan, apakah urusan ketuhanan ataukah urusan ibadah. Inilah yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena saudara, masuknya berbagai pemikiran-pemikiran, mulailah acak-acakan tuh orang, kecuali orang yang mau duduk di majelis ilmu. Banyak pemikiran-pemikiran yang tidak benar, maka muncullah ulama yang lahir tahun 260 Hijriah. Artinya sesudah wafatnya Nabi kurang lebih 250 tahun, ada muncul tuh ulama namanya Abul Hasan Al-Asy'ari, anak cucu sahabat Nabi Imam Al-Asy'ari. Ulama besar Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau ini bergerak untuk mendandani pemikiran-pemikiran yang keliru. Memang dulunya mengikuti pemikiran Mu'tazilah dulu, muda-mudanya, karena punya guru namanya Al-Jubba'i. Ini diantara gurunya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Setelah diikuti, ini menyimpang pola pikirnya. Si guru Mu'tazilah, beliau terakhir dialog dengan gurunya Al-Jubba'i. Dia tanya, karena dalam pemikiran Mu'tazilah, nanti kita bedah di depan, Allah itu wajib berbuat yang terbaik. Wajib berbuat yang terbaik. Dalam pemikiran ulama Sunni, oh tidak,
terserah Allah, semuanya pulang sama dia. Karena tidak ada yang bisa mengekang Tuhan apa yang dia punya mau. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, dalam doa qunut tuh. Engkau yang menghakimi dan tidak ada hakim di atas Allah. Sebab dia punya sifat kudrat, iradat dan seterusnya kita bedah. Pertanyaannya singkat saja. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, inilah mulai memproklamirkan yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia nanya sama gurunya, guru, ada 3 bersaudara. Ada orang punya anak 3, abang, sulung, si tengah, si bontot. Kalau di Betawi, kalau tua tuh sulung ya, anak pertama. Yang terakhir anak bontot. Terakhir ada yang tengah. Ini 3 orang berbeda nih. Al-Jubba'i begitu kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang sulung, ya Allah, rajin ibadah, rajin ibadah, ke masjid, sholat, ya Allah, nurut banget sama Allah. Cuman yang nomor 2 ini tidak, bengal, demennya ngaji mulu. Yang nomor 2 pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji, sampai jam 12 ngaji mulu. Sampai ditanya tetangganya, bapak lu mana toh ngaji? Siang ngaji, malam ngaji. Ditanya di mana? Di tetangga tuh diintip lagi ngatur biji catur. Bahasanya halus, ngaji, ngatur biji. Main mulu, sholat kagak apa kagak, ala kulihal bengal, minum-minuman dan seterusnya. Yang ketiga, yang bontot baru umur 3 tahun wafat. Dia tanya sama Al-Jubba'i, ini kira-kira 3 nih ama Allah kelak di akhirat ditaruh di mana nih 3 orang nih menurut sampean? Begitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bertanya. Lalu dijawab oleh gurunya Al-Jubba'i. Karena meyakini Tuhan tuh wajib berbuat yang terbaik buat manusia. Wajib, bukan boleh. Ini yang tua Allah kelak masukin ke surga sebab dia ibadah. Begitu kata Al-Jubba'i. Kisah ini saudara saya ceritain, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam kitab Fathul Majid yang dibaca di Masjid Al-Ma'ruf ini oleh ulama besar waliullah gede di Betawi, Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar. Tamat dibaca di sini di masjid ini Kamis pagi. Fathul Majid kitabnya, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Lalu yang kedua kata Al-Jubba'i, karena bengal hidupnya masukin ke neraka. Bengal loh, di akhirat tempat imma ilal jannah wa imma ilan nar, bisa surga bisa neraka. Ini yang kecil di mana ditaruhnya? Dijawab oleh Al-Jubba'i, ditaruh oleh Allah di surga, tapi surganya rendahan dibanding si sulung. Loh, kenapa rendahan surganya? Ia kan belum ibadah.
mati masih kecil, umur berapa? Berapa tahun? 3 tahun. Belum ibadah. Loh, nggak boleh sama sama yang ibadah. Masa yang nggak kerja sama yang kerja sama? Oh, jadi di surga yang kecil ini beda. Iya. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia bertanya, yang kecil ini protes sama Allah, demo, Tuhan, kenapa surga saya rendahan? Kira-kira jawabnya Tuhan apa, guru? Dijawab sama Allah, kata Al-Jubai, begini bontot, ente ini belum ibadah, jadi surganya kecilan, rendahan. Kalau abang ente yang sulung ibadah, jadi surganya tinggian. Protes Al-Jubai ini sama Allah terus, ini si kecil. Tuhan, ngapa saya tidak diberi panjang umur biar kayak abang saya yang tua, walaupun enggak lebih tinggi dari abang yang tua, paling enggak sama aja Tuhan. Kalau panjang umur kan saya bisa ibadah. Kira-kira Allah mau jawab apa? Allah bakal jawab begini, bontot, saya ini maha tahu. Kalau lu tumbuh gede, bakalan bengal kayak yang nomor 2, lebih parah bengalnya. Jadi yang terbaik tuh, yang terbaik menurut saya, karena begitu dalam pemikiran Mu'tazilah, yang terbaik menurut saya matiin kamu mumpung masih bocah, biar kamu dapetin surga. Oh, jadi matinya saya masih bocah itu adalah yang terbaik. Iya, emang kudu saya berbuat yang terbaik. Begitulah alur pemikiran Mu'tazilah. Lalu dijawab oleh Imam Al-Asy'ari, bagaimana kalau yang nomor 2 protes sama Allah, demo juga, Tuhan, kenapa saya dimasukin di neraka? Lah kan kamu bengal, di dunia enggak ibadah. Begitu jawaban Tuhan. Lah dia protes lagi, Tuhan ngapa enggak dimatiin saja saya waktu kecil, umur 3 tahun. Saya enggak apa-apa, surganya lebih rendah dari si bontot, rendahan lagi enggak apa-apa. Ngapa saya enggak dimatiin dari kecil? Kira-kira Tuhan mau jawab apa? Enggak bisa jawab tuh Al-Jubai. Yang terbaik, kagak ada yang terbaik ujungnya. Anda keliru, keluar dari ajaran Rasulullah. Saya berhenti ikut Anda. Dari situ mulai berdiri di atas panggung. Ini ajaran ndak bener, enggak balik sama Rasulullah. Mulai disusun kitab, disampaikan akidah-akidah, balik lagi yang sudah carut marut masyarakat. Muncullah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan dia munculin diri, ngebalikin.
Akidah orang yang sudah keluar rel. Itulah nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata bukan di Baghdad saja kasus itu. Di belahan Rusia juga ada kiai yang sama dengan itu. Namanya Kiai Al-Maturidi. Abu Mansur Muhammad bin Mahmud. Sezaman, cuma tidak ketemu. Lain ini. Dua inilah dikenal sebagai ulama, pendiri, pembangun aliran yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang tauhid, bidang akidah. Maka ketika ditanya ngaji tauhid apa? Tauhid akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana? Di Masjid Al-Ma'ruf malam Jumat. Begitu. Kita orang ini mau ngaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suka disingkat menjadi istilah aswaja. Cuman meleset pas aswaja. Aswaja asal ketemu warung jajan. Ini mau tukang jajan nih. Ini mau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang menyusun, arti menyusun mengkodifikasikan, membukukan adalah dua ulama besar. Yang pertama Imam Al-Asy'ari, lahir tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Yang satu Imam Al-Maturidi, lahir atau wafat tahun 333 Hijriah. Wafat tahun 333 Hijriah. Dari sini muncul kitab-kitab tauhid yang sudah rapih tentang akidah. Jangan sampai melenceng kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai makhluk ada dikata oleh kita lebih hebat daripada Allah, sehingga kurang takut sama Allah, tapi takutnya sama tuh makhluk. Karena dia bisa ngalahin Tuhan, ngeri dia ibadah. Ini ngebenerin konsep pemikiran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Al-Asy'ari, biar kita benar akidahnya. Inilah yang mengkodifikasikan tauhid. Tapi tauhidnya mau dari Rasulullah semuanya dan para sahabat. Begitu. Biar benar akidah. Karena Nabi turun mendandani akidah, mendandani syariat, dan mendandani perilaku umat manusia. Lalu apa namanya ilmu yang kita pelajari ini tiap malam Jumat 2 minggu sekali pada maghrib ini? Namanya banyak orang menyebut, tapi intinya sama, penyebutan nama doang. Yang beda ada nyebutnya uang, duit, fulus, doku, isinya dia juga. Ini kan menyebut nama. Setidak-tidaknya ada 5 macam nama kitab yang kita pelajari ini. Yang pertama namanya ilmu tauhid. Kenapa ada ulama menyebut ilmu itu disebut ilmu tauhid? Tauhid itu artinya satu, esa. Karena
materi yang paling pokok untuk diingat dan diterapin adalah pada materi sifat wahdaniyat. Tergelincirnya orang non muslim pada keesaan Allah, tergelincirnya muslim daripada ajaran Nabi pada keesaan Allah tentang perbuatannya. Begitu. Wahdaniyat fil af'al. Oleh karena yang krusial di ini, yang paling pokok orang tuh pada materi ini, maka disebutlah ilmu itu ilmu tauhid. Bahasa simpruknya ilmu ngaji sifat wahdaniyat. Padahal sifat itu banyak. Kenapa satu? Ya begitu cara nyebut. Maksudnya banyak, tapi penyebutannya itu biasa. Kayak kita kepada tukang bakso, Bang Udin. Bakso tenis Bang Udin. Ada tulisan gede banget. Kita datang, Bang beli bakso. Udah cukup. Maksudnya bukan itu. Maksudnya kalau diterangin panjang, marah Bang Udinnya. Bang Udin beli bakso, campur mie di mangkok, kasih soun, kasih seledri, kasih air, kasih kecap, kasih saus. Gua lebih ngerti. Gua ini dagang bakso, lu bilang beli bakso, udah cukup. Nggak bakalan gua kasih pentolnya doang. Tuh, namanya min dzikril juz wa iradatil kul. Dalam ilmu balaghah, menyebut sedikit, maksudnya semuanya. Maksudnya yang disebut ngaji wahdaniyat, maksudnya mengaji wujud, qidam baqo, kudrat, dan seterusnya. Begitu. Maka disebutlah ilmu itu ilmu tauhid. Karena yang terpenting berbicara Tuhan Esa itu kudu benar. Kudu benar. Kalau ndak benar ini repot. Masa iya ada mobil jalan kenceng, jalan tol ngebut yang nyupir 3. Benar apa salah? Yang nyepir berapa? Atuh nih dunia kayak mobil. Yang nyupir dunia ini 1. Tuhan 1, namanya Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Tuh begitu. Ada pertunjukan perwayangan, wayang. Itu biar kata seru, dalangnya 1. Ki Kusumo 1 dalangnya. Ini dunia ini pertunjukan, panggung sandiwara, dalangnya sedunia ini 1, yaitu Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Begitu dunia ini. Kalau mau dunia perfilman, ini sutradaranya tuh kan ada film tuh Satria Bambu Kuning, yang main jagoannya Berry Prima, jadi musuhnya Advent Bangun, sutradaranya yang ngatur alur cerita Putu Wijaya. 1.
Ini dunia nih yang ngatur skenarionya namanya Allah, la ilaha illallah. Ini ilmu pokok penting. Jadi kita nggak puyeng hidup. Yang jaga orang yang di pasar sehingga tidak terpapar adalah Allah. Yang jaga di masjid juga Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Jangan ampe beda. Tuhan yang di pasar Allah, kalau di masjid bukan. Ini pentingnya ngaji tauhid. Biar jangan kita ke masjid takut. Udah nyampe gerbang masjid, astagfirullah, masker ketinggalan. Kayak di masjid kagak ada Allah. Enggak begitu. Kan di tempat mancing enggak. Ini namanya tauhid. Biar kita nih lempeng. Begitu ngewarung, warung depan rumah kita laris, warung kita kurang, jangan dikata Tuhannya beda. Yang ngasih laris warung depan rumah kita adalah Allah. Yang ngasih tidak laris Allah. Berarti kita minta sama Allah malam melek, biar warung kita dikasih laris kayak depan rumah kita. Enggak perlu kita nuduh teman kita, jangan-jangan dia dukunin gua, warung gua jadi kagak laris nih, emang dia sentimen sama gua. Ini rusak akidahnya. Jadi kayak begini nih, pegel hidupnya, mikirin dia mulu, mikirin dia. Lah kalau kita malam-malam gak bisa tidur mikirin dia, dia tuh malam-malamnya lagi mikirin kita enggak? Kagak. Ngapain? Ngorok. Pantas saja tambah maju dibantuin dipikirin kita. Lah kita pantas saja menurun. Wong kita aja kagak mikirin warung kita, mikirin dia. Pantas aja hancur kita. Itu gara-gara tauhidnya lemah. Tauhidnya. Lah kan sama Tuhannya. Kenapa enggak minta sama Allah? Kan sama. Begitu. Itulah pentingnya ngaji ilmu wahdaniyah. Esa Allah. Jadi enggak bingung dalam hidup nih. Enggak bingung. Jadi tenang sama hidup tuh. Itulah wahdaniyat. Muslim yakin Tuhannya Allah satu, esa. Mencengnya pada wahdaniyat fil af'al. Nanti bakal dibenerin di depan bahwa yang memperbuat segalanya Allah, makhluk malam yang hebat itu Allah. Selain Allah tidak ada yang hebat. Selain Allah tidak ada yang perlu ditakuti. Takut itu ama Allah. Selain Allah lemah. Kayak kita ini namanya selain Allah, ciptaan makhluk itu lemah, kayak kita ini lemah. Maka selain Allah, apalagi lah banyak contoh. Corona tuh makhluk Allah apa Tuhan dia? Makhluk, ciptaan bukan? Ciptaan Allah.
Maka kalau ciptaan Allah kayak kita sama-sama lemah, maka kudu takutnya ama Allah. Maka kita minta perlindungan ama Allah. Adapun sabab-sabab, kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer, atau kitalah jaga jarak, sabab, bukan Tuhan, bukan, sabab saja. Begitu, yang melindungi mah Allah. Ada orang takut ke masjid, takut mati. Orang yang gak ke masjid aja mati. Tapi kalau mau ditimbang-timbang, mati hadir ke masjid, ama mati kagak ke masjid. Kira-kira muliaan mana yang kagak ke masjid? Yang kagak ke masjid? Oh iya, Allah. Yang penting kita ikhtiar. Ada ikhtiar, cuci tangan, ngikut Nabi, cuci tangan doang, enggak, cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung, cuci wajah, cuci tangan ampe siku, cuci pala, cuci telinga, cuci kaki. Hebatan mana Rasulullah ama yang ada? Hebatan mana? Loh, masa Nabi kurang yakin? Ini tauhid, biar kita yakin. Tapi banyak yang masuk Islam. Saya alhamdulillah ada corona ini, walaupun saya nggak jual masker, enggak. Kalau teman saya jual masker kan pengennya terus. Kalau saudara pengennya terus atau udah? Kalau yang jualan masker terus. Kalau saya tidak pada kalimat terus dan udah, terserah Allah. Tapi saya ada, alhamdulillah ada. Karena banyak orang yang masuk Islam gara-gara corona. Enggak kelihatan percaya. Yang tadinya komunis, tidak percaya Tuhan, percaya. Ini sama corona enggak kelihatan percaya, masih makhluk Tuhan. Apalagi sama yang nyiptain. Banyak yang masuk Islam. Kata saya alhamdulillah. Alhamdulillahnya bukan karena corona, karena masuk Islamnya. Begitu. Maka ada seperti para jurnalis di televisi, kalau mau baca berita itu kira-kira mereka tuh maskernya dipakai apa dibuka? Dibuka. Kenapa tuh maskernya dibuka tuh? Biar jelas mau ngomong sama manusia, mau komunikasi sama manusia. Berarti ada adabnya. Bagus mau komunikasi sama manusia supaya jelas, maka dicopot. Ada muslim mau komunikasi sama Allah, mulutnya ditutup waktu sholatnya. Kira-kira tinggian itu artis, jurnalis, apa tinggian dia? Tinggian manusia apa tinggian pencipta manusia? Loh, bagaimana tinggian pencipta? Waktu sholat aja ditutup. Kata Rasulullah, innamal musalli munajin robbah. Orang yang sholat lagi berkomunikasi dengan pencipta manusia. Artis aja mau ngomong sama manusia ditarik, kita enggak ditempel aja sholatnya. Seakan-akan Tuhan menjijikan. Begitu, artis saja enggak. Padahal mau ngomong sama manusia. Kita contoh dia aja, lebih bagus turun nih. Kalau sholat, habis sholat tutup lagi.
namanya adab sama Allah, biar bagus akhlak kita. Inilah ngaji tauhid, biar bagus tauhid kita. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Mau makan aja dia buka mulutnya, makan sama Tuhan tinggian siapa? Masa tinggian makan? Ini kan mau sama Allah. Kayak kalau lagi sholat Allah kagak ada sehingga corona bisa masuk, kagak ngelindungi. Tapi kalau lagi makan Allah ada. Allah kadang ada kadang tidak. Ini yang kemudian pentingnya kita ngaji tauhid. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari berbagai wabah penyakit. Amin ya rabbal. Jadi makhluk nggak ada yang hebat, saudara. Kadang ada orang pakai face shield, penutup wajah. Waktu pakai masker scuba nggak boleh karena masih renggang. Padahal maksudnya bukan begitu. Yang dilarang tuh pakai masker scuba al-ma'ruf. Maksudnya scuba kan gede banget, nanti gak kelihatan scuba. Loh, bila scuba saja kagak boleh, bukan itu. Ini kan pada orang dagang konveksi nih. Maksudnya bahan sekub lah pakai vessel. Ini corona masuk dari bawah. Tapi karena peraturan ini mau nggak apa-apa. Emang bingung juga. Tapi ada yang paling membingungkan. Tidak jauh dari Bintaro, saya lihat ada orang gila. Enggak jaga jarak, enggak pakai masker, enggak pakai hand sanitizer, makan sembarangan. Tapi saya belum pernah dengar ada orang gila terpapar corona. Saudara dengar nggak? Enggak. Imannya mantep sama Allah. Imannya yakin. Jadi nyuruh gila bukan. Kita berbicara tentang keyakinan. Jangan gila. Kita perlu akal sehat. Akal sehat. Supaya kita nggak banyak ketakutan. Mindset ini kudu dibenerin. Inilah ngaji tahu. Kalau mindsetnya positif, mikirin yang bagus-bagus, maka kalau di swab hasilnya negatif. Tapi kalau mindsetnya positif, kalau mindsetnya negatif, ndak maulah dia ke masjid, tak mau dia, ndak mau. Padahal 100 meter rumahnya. Tapi kalau Sabtu Minggu sampai Ginrenlek main sepeda nyampe, Puri CNI nyampe, sampai Gunung Sindur tuh nyampe. Ke masjidnya enggak nyampe. Karena kalau di tempat mancing, tempat main sepedamu ada Allah, aman. Kalau di masjidmu kagak ada. Kayak begitu. Inilah pentingnya ngaji ilmu tauhid. Pentingnya. Adapun guru siapa aja. Enggak mestilah belajar sama Fakhruddin gitu. Enggak mesti. Kita kudu ngaji tauhid biar kita enggak bingung dalam jalanin hidup. Biar enggak stres. Bingung. Bagus kita orang nih pakai masker nih mulia.
tujuannya biar kita jangan ngomongin orang, kan ketutup. Tapi tangan ini share-nya yang kagak-kagak, jadi bingung akhirnya. Kedua, nama ilmunya ilmu kalam. Di kampus suka biasa itu disebutlah ilmu kalam. Apa tuh ilmu kalam? Oleh karena di antara yang dibicarakan adalah sifat kalamnya Allah. Ini di antara berdebat panjang antara Mu'tazilah, maka adalah yang menyebut bukan ilmu tauhid namanya, tapi ilmu kalam, karena di dalamnya dibicarakan kalam Allah. Ketiga, ilmul aqaid, ilmu akidah. Kenapa disebut akidah? Karena dalam ilmu ini adalah prinsip-prinsip, dogma-dogma yang kudu diyakini oleh muslim tentang Tuhan. Yakini, maka disebut akidah. Hal yang kudu ditancepin dalam hatinya, tak boleh goyang dalam hidup. Itulah disebut ilmu akidah. Akidah Islam. Biar kita benar keyakinan kita sama Allah, sehingga akhlak kita enggak buruk sama Allah. Ada orang kita bagi duit tiap hari 500.000, tiap hari 500.000, 20 tahun. Pas ke tahun 21 hanya setahun dikasih duit enggak banyak, 100.000, tapi masih dibagi 100.000, cuman enggak 500. Lalu kemudian orang itu jelek-jelekin kita, enggak open, enggak kasihan, enggak peduli, enggak baik, dan seterusnya. Kalau kata kita orang model begitu orang yang akhlaknya buruk, melupakan kebaikan kita yang 20 tahun. Hanya di tahun ke-21 doang dibagi dikit lalu jelek-jelekin kita. Begitulah orang kalau dia mengeluh. Kan dari dulu, dari kecil kita aman daerah kita. Sampai cuman setahunan ini aja ada pandemi corona. Lalu kemudian kita mengeluh jelek-jelekin Allah. Sialan doang corona, sialan dangkalan, macam-macam. Lalu kita jelek-jelekin Tuhan. Ini namanya hamba yang tidak baik. Bukankah dari dulu diopenin nama Allah? Dulu aman, lalu dihilangkan nikmat yang dulu-dulu oleh kita. Itu namanya kurang etis. Padahal walaupun pandemi begini, nikmat Allah masih teramat banyak yang diturunin sama kita. Kita contoh 3 aja. Yang pertama, nikmat hidup. Kita yang hadir di Masjid Al-Ma'ruf ini, hidup nggak ini yang hadir nih? Jangan-jangan yang diam-diam nih mati nih. Hidup nggak ini? Alhamdulillah kita masih dikasih hidup, kan nikmat dari Allah. 2, nikmat sehat. Kita nih yang hadir di masjid nih sehat nggak? Alhamdulillah, tuh nikmat dari Allah, sehat. Banyak yang nggak dikasih sehat sama Allah, nikmat. Ini nih kudu disyukuri nih. 3, nikmat makan. Masih makan gak yang di masjid nih? Masih. Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam? Belum. Siomay? Batagor? Nasi uduk yang di depan ini? Belum.
Lah nikmat banyak kayak begitu, lalu kita lupakan jelek-jelekin Allah. Betapa jahatnya kita sama Tuhan. Nikmat yang tiap hari dikasih, lalu kemudian kita minggir dari tempat ibadahnya, enggak mau ibadah, padahal nikmat terus diberikan. Alangkah jeleknya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ibadah lebih-lebih daripada banyak wabah. Harus banyak dekat sama Allah. Di rumah monggo baca Quran kagak, ibadah. Kalau di masjid mau terdorong oleh teman-teman, ada qobliyah, alhamdulillah, ada ba'diyah, alhamdulillah. Kalau di rumah, ya Allah, borok qobliyah ba'diyah, sholat aja pakai kaos partai. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Kagak ada, alhamdulillah. Coba itu, kan di masjid berarti membawa rahmat. Yang tadinya nggak qobliyah jadi qobliyah, yang tadinya nggak ba'diyah jadi ba'diyah. Rahmat Allah banyak. Dikata ada penyakit, kagak. Khairul biqa masajiduha, tempat yang steril, yang paling cakep adalah masjid. Coba, Nabi itu yang bilang. Tinggal kita yakini ajaran Nabi itu, mantepin. Dan ini perlu berproses untuk yakin itu, sudah. Namanya akidah. Biar kita tidak mencela-mencela hidup nih. Dan Nabi sampaikan ayat Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang paling pokok kita jaga istri dan anak sesudah diri kita. Maka kami menyarankan kita pakai masker. Itu kan niatnya mulia, menjaga orang lain supaya tidak tertular dari kita. Namanya akhlak mulia, akhlak bagus. Tapi herannya ama bini nggak pakai masker, jahat dia. Orang lain aja dijaga, masa bini kagak? Orang baik, orang jahat, jahat dia. Kudunya dia tidur di emperan 2 tahun, bini di dalam, bininya jangan. Orang lain aja dijaga biar nggak ketularan, apalagi dia bini kagak. Tidur aja sama bini pakai masker, jangan enggak, biar enggak nularin sama dia. Akhlak bagus. Tapi karena zaman akhir dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Tapi saya juga punya masker, mau ada di mobil, 250.000 masalahnya. Kalau enggak suruh nyapu. Ya udah, daripada nyapu ya. Udah belum nih? Yang ketiga, ilmu usuluddin, pokok agama. Ilmu pokok agama menjadi fakultas di universitas, fakultas usuluddin. Tempo hari gelarnya SUD kalau lulus, SUD, sarjana usuluddin, begitu. Tauhidnya udah lulus, begitu. Wal fiqhul akbar, kemudian namanya fiqhul akbar. Imam Abu Hanifah tuh menyebutnya fiqhul akbar. Kalau fikih kita fikih kecil, syariat. Kalau tauhid yang besar, urusan Allah, makhluk kecil, begitu. Namanya fiqhul asghar. Ini nama, kalau di Betawi namanya sifat 20. Ini semuanya sama itu. Ngaji sifat 20 sama ngaji tauhid. Biar kita bertuhan benar sama Allah. Biar kita benar sama Allah, bahwa yang hebat cuman Allah, selain Allah makhluk lemah, maka makhluk jangan takut sama
makhluk. Kita ajak ngomong datuh corona habis sholat atau mau ke masjid, corona kau ini ciptaan Tuhan kayak saya juga ciptaan Tuhan. Ya sudah, sesama ciptaan, seguru seilmu, jangan ganggu, udah gitu aja dah. Kan sama-sama makhluk. Jangan, biar kita positif pola pikir kita, jangan berlebihan. Kayak kagak ada penyakit yang lain, kan ada SPJ, spesialis jantung, spesialis ginjal, spesialis ortopedi, spesialis mata. Masa setiap orang mati yang ditanya corona ya? Satu doang penyakit sedunia, kagak ada penyakit lain. Ada nggak di daerah kita? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi jangan atu doang, penyakit macem-macem. Masa nggak ada penyakit macem-macem? Kita ini biar jangan tergiring alam bawah sadarnya. Biar kita jangan bingung mikirin hidup. Teman kita luar biasa nggak mau, tapi kalau udah Sabtu Minggu ke air Petra mulu. Begitu. Jadi kan bingung jalanin hidup nih. Ayo mari kita sama-sama supaya kita dekat dengan Allah. Allah jaga kita. Wislah bagi teman-teman majelis baca tuh sholawat. Sallallahu ala Muhammad Nabi salat 100, baca ratib, baca tuh amalan-amalan Rasulullah, itu semuanya kita amalin supaya kita tenang, enggak panik, enggak bingung dalam jalanin hidup nih. Kalau bingung, melangkahnya bingung kita, serba salah. Akhirnya perang muslim sesama muslim aja, tengkar aja, segrup masjid ribut mulu. Itu gara-gara begitu. Ada nggak kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi kita biasa aja lah dalam hidup ini. Segini aja dah, jangan banyak-banyak. Mudah-mudahan kita baca Fatihah, Allah jaga kita, keluarga kita, teman-teman kita, anak mantu kita, semuanya diberi keberlimpahan kesehatan oleh Allah. Semuanya sehat, usaha kita sehat, keuangan kita sehat, lingkungan kita, dan moga wabah ini segera diangkat oleh Allah. Amin. Al-Fatihah.